Pemirsa, ruang sidang perkara dugaan korupsi yang menjerat Nadiem Makarim tidak hanya dipenuhi jaksa, tim kuasa hukum dan jurnalis, tetapi juga ada prajurit TNI. Kehadiran mereka disebut bagian dari MOU antara TNI dan Kejaksaan. Kini muncul pertanyaan sejauh mana tentara hadir dalam proses peradilan. Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil dan Ketua PHBI Julius Ibrani. Bang Nasir, Bang Julius, selamat malam. Ya, selamat malam Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari Bang Nasir, sudah ada klarifikasi dari TNI maupun Kejaksaan Agung bahwa fokus pengamanan adalah jaksa. Tapi soal klaim fokus ya dikawal ada jaksa kemudian dipertanyakan oleh publik Bang Nasir karena anggota TNI juga terlihat ikut mengawal terdakwa. Bagaimana Komisi 3 menilainya? Ya, selama ini yang kami ketahui ya, pengamanan ruang sidang di pengadilan itu didasarkan pada undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, ya, kemudian juga hukum acara pidana, dan kemudian juga peraturan Mahkamah Agung, surat keputusan Ketua Mahkamah Agung dan juga Ketua Pengadilan Negeri, ya. Dan juga undang-undang kepolisian apabila melibatkan anggota Polri dalam pengamanan ruang-ruang sidang di pengadilan, dan itu pun mereka berdiri di luar ruang sidang. Jadi bahkan tidak dibenarkan mereka misalnya membawa senjata jika substansi atau muatan sidang itu memang dianggap atau dinilai itu sangat-sangat riskan terhadap faktor keamanan. Nah, karena itu kehadiran anggota TNI dalam ruang sidang itu patut memang dipertanyakan oleh majelis hakim apakah mereka berkapasitas atau berkedudukan sebagai pengunjung, ya, atau sebagai apa begitu, ya. Sehingga kemudian ini menjadi semacam ya dalam tanda kutip agak blunder, ya, ketika menghadirkan itu kalau memang tidak jelas apa posisi mereka di dalam ruang sidang itu. Kalau misalnya mengamankan jaksa, menurut saya juga kurang tepat, ya. Tadi Prof. Mahfud sekilas kita bisa dengar bahwa kasus korupsi itu kasus yang menarik, tapi tidak berkorelasi dengan satu keamanan yang kemudian bisa mengancam majelis hakim, pengunjung, dan bangunan ruang sidang itu sendiri. Nah, karena itu sekali lagi kami berharap agar jaksa-jaksa yang bertugas di bidang penuntutan untuk lebih hati-hati dalam menerapkan peraturan sehingga tidak menimbulkan kontroversi, polemik di tengah-tengah masyarakat. Soal hal ini dipertanyakan oleh Majelis Hakim, namun Kejagung dan TNI juga menjelaskan bahwa kehadiran prajurit TNI di ruang sidang adalah bagian dari hasil kerjasama kedua institusi atau MOU. Nah, sejauh mana kehati-hatian yang tadi Anda sebut, keterlibatan atau tentara hadir dalam proses peradilan? Iya, saya katakan tadi ya, dasarnya itu tidak ada undang-undang TNI. Selama ini yang mereka pergunakan adalah undang-undang kepolisian apabila melibatkan anggota Polri, begitu. Dan di pengadilan juga punya security, punya keamanan internal, ya, yang menjaga. Dan itu biasanya kalau ada hal-hal yang dianggap akan berkorelasi dengan faktor keamanan, maka ketua pengadilan biasanya berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kapolres setempat, ya, untuk memastikan bahwa situasi akan kondusif, ya. Dan makanya undang-undang Polri itu digunakan apabila, ya, membutuhkan anggota polisi untuk menjaga ruang sidang dari faktor-faktor yang bisa mengancam, membahayakan keamanan itu sendiri. Nah, karena itu memang ke depan perlu ketegasan dari Mahkamah Agung terkait dengan masalah ini. Meskipun saya katakan tadi sudah ada peraturan Mahkamah Agung, sudah ada SK Ketua Mahkamah Agung dan juga SK Ketua Pengadilan terkait dengan masalah ini. Tapi saya pikir harus perlu ditegaskan, ya, terkait dengan masalah ini. Posisi mereka tadi saya katakan sebagai apa? Apakah sebagai pengunjung, ya, sidang yang ingin ikut menyaksikan atau mengamankan siapa? Karena banyak pertanyaan di situ, ya. Apakah memang suasananya sangat mencekam atau kemudian situasi sangat membahayakan dan lain sebagainya. Karena tentu saja ketika hadir teman-teman TNI dalam ruang sidang, mereka misalnya untuk menjaga jaksa misalnya atau untuk menjaga Nadiem dan lain sebagainya, ya, saya pikir itu juga kurang tepat, ya. Nah, karena itu perlu diklarifikasi, dikoreksi kembali soal ini agar tidak menimbulkan hal-hal yang itu seperti kontroversi dan hal-hal yang bisa menjadi pertanyaan
publik terhadap kehadiran mereka di situ. Jadi kita hargai kerjasama antara TNI dengan Kejaksaan Agung, tapi tentu saja kita harus menghargai ruang-ruang sidang tersebut dengan mengacu kepada aturan main yang selama ini diberlakukan. Oke, soal kondisi mengancam dan membahayakan menurut Bang Julius, apakah terdakwa Nadiem maupun kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang disidangkan itu membahayakan atau mengancam sehingga perlu pengamanan dari TNI? Nah, Eva, sebetulnya kita jangan terjebak pada istilah-istilah pengamanan itu. Karena TNI ini adalah institusi, karena 3 personil TNI itu menggunakan seragam yang merepresentasikan institusi juga, mari kita kembalikan kepada mandat konstitusi di pasal 30 Undang-Undang Dasar. Dikatakan bahwa tupoksi dari TNI itu dikaitkan dengan alat pertahanan negara, mempertahankan, melindungi, menjaga keutuhan negara dari ancaman militer atau bersenjata. Tentu hal itu tidak terjadi di ruang sidang kemarin. Yang pertama, yang kedua, seandainya pun ada pelibatan, itu harus pakai mekanisme OMSP atau operasi militer selain perang. Di mana di dalam Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 di pasal 7 ayat 2-nya itu spesifik sekali kaitannya dengan apa? Gerakan separatisme, pemberontakan bersenjata, mengamankan, mempertahankan wilayah perbatasan, tugas perdamaian dunia, serta sistem pertahanan serentak itu juga nggak ada di luar sidang. Perlu kita ketahui saat lembaga penegak hukum yang memberantas korupsi pada level tertinggi saat ini adalah Kejaksaan Agung. Maka jaksa-jaksa itu yang jaga masyarakat. Jaksa-jaksa itu dilindungi oleh keadilan masyarakat yang sedang diperjuangkan lewat proses penuntutan ini di luar sidang. Jadi tentu pelibatan anggota TNI ini tidak relevan karena kondisinya tidak demikian, tidak sesuai dengan tupoksi TNI berdasarkan Undang-Undang TNI dan melanggar konstitusi. Jadi tidak boleh sama sekali. Nah, PBHI sudah menyampaikan ini bahkan sejak Mahkamah Konstitusi melibatkan TNI untuk penjagaan gedung TNI tahun 2008-2009. Di tahun 2022, Eva, kita juga sudah mengatakan ketika Ghazal Basaleh Hakim Agung berkali-kali diusut oleh KPK, lalu alasan itu digunakan untuk mengamankan gedung Mahkamah Agung, yang terjadi apa? Malah anggota TNI ikut menjadi bagian dari korupsi di kasus Ghazal Basaleh, namanya masuk terima 200 juta di dalam surat dakwaan dan penuntutannya Ghazal Basaleh. Jadi hal ini tentu tidak memiliki dasar apapun dan dia tidak boleh berada di ruang sidang ataupun ruang pengadilan sekalipun. Tapi tolong dengan alasan apapun, masyarakat yang akan jaga jaksa, masyarakat yang akan menjaga apabila ada yang mengganggu. Kita tahu bahwa di luar sana banyak buzzer-buzzer, bahkan banyak aktivis juga, Eva, yang membela Nadiem dengan konstruksi publikasi dan propaganda di berbagai media sosial. Tapi tentu itu tidak mengancam keberadaan jaksa di ruang sidang, tidak mengancam keberadaan hakim di ruang sidang dan segala macamnya. Itu sudah ada pengamanan internal, sudah ada pengamanan kepolisian di luar. Jangan sampai offside lalu seolah-olah kita memperlakukan TNI kita itu seperti satpam atau security ruangan, security gedung. Itu namanya menjatuhkan marwah institusional lembaga TNI yang dimandatkan di pasal 36 Dasar. Itu fatal sekali. Memang harus ditolak dan harus diusir dari ruang sidang. Gitu, Pak. Baik, yang disinggung Bang Julius adalah juga diatur dalam Perma nomor 5 tahun 2020 ya. Bang Nasir, apakah artinya sudah waktunya jaksa itu untuk mengevaluasi pelibatan TNI untuk mengamankan jaksa? Seharusnya memang Mahkamah Agung bersikap tegas dalam hal ini ya. Jadi meskipun sudah ada aturan yang mengatur itu, tapi mereka perlu menyampaikan itu. Nah, karenanya kan pertanyaannya apakah misalnya Kejaksaan sudah menyampaikan hal ini kepada Ketua Pengadilan setempat bahwa mereka akan didampingi oleh tentara. Tapi menurut saya kalau lihat kejadiannya tidak seperti itu, karena majelis hakim justru bertanya ya siapa anggota-anggota yang berbaju TNI itu dan dalam rangka apa mereka hadir di situ begitu. Itu artinya tidak ada komunikasi dan koordinasi terkait kehadiran anggota kita TNI di tempat itu. Nah, karena itu sekali lagi Mahkamah Agung yang pemilik tempat ya pemilik rumah kira-kira
kira begitu. Itu harus tegas siapa saja yang penting untuk mengatur agar tertib ya persidangan itu. Nah karena itu sekali lagi kalaulah pemilik rumah itu tegas ya maka tentu orang yang datang itu akan lebih istilah menghormati ketegasan itu. Tapi kalau misalnya pemilik rumah tidak punya sikap maka ya tentu saja semua bisa Baik. melakukan apa yang dia inginkan berdasarkan ini, berdasarkan itu, dan lain sebagainya. Nah karena itu justru saya lebih kepada Mahkamah Agung ya, untuk lebih mengoreksi kondisi ini begitu sehingga ke depan tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Baik, jadi Kejaksaan Agung menurut Komisi 3 perlu mengevaluasi lagi atau mengoreksi ya. Kalau menurut Bang Julius, terakhir apa implikasi saat prajurit TNI hadir di ruang sidang sipil? Saya respon dulu tadi Kandan Nasir menyampaikan soal pengawasan. Kita juga nunggu Komisi 3 Kandan Nasir untuk melakukan pengawasan terhadap Mahkamah Agung atas pelibatan anggota TNI itu. Nah, menjawab pertanyaan Eva soal apa implikasi, Eva, di balik seragam TNI itu ada hegemoni pertahanan negara, ada marwah institusi negara. Tentu itu menciptakan satu situasi yang sudah tidak lagi bicara soal proses hukum sipil yang berlaku di situ. Maka ada nuansa militer, ada ketakutan di situ, ada hegemoni di balik itu yang kemudian mempengaruhi psikologis para hakim yang sedang memeriksa, mempengaruhi psikologis sampai kepada pengunjung yang berada di situ. Dan kita juga nggak bisa melepaskan konteks situasi sekarang, Eva, di mana jurnalis juga kena ajar sama TNI di Aceh sana dan segala macam lainnya. Jadi dampaknya ini bahkan bisa mempengaruhi substansi pemeriksaan itu sendiri. Yang terganggu nanti juga jaksa sendiri. Jangan-jangan nanti hakim malah nggak objektif, memutus karena ketakutannya, dalam tidak mendapatkan keadilan yang begitu maksimal dalam pemberantasan korupsi. Sampai ke sana dampaknya, Eva. Baik, jadi perlu upaya bersama untuk kembali menjaga marwah persidangan. Ya, terima kasih Bang Julius dan Bang Nasir sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.